Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marlin Nora, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai technopreneurship. Jadi technopreneurship itu apa sih sebenarnya? Simak videonya. Nah, jadi technopreneurship ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneurship atau kewirausahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa technopreneurship ini merupakan sebuah kegiatan usaha yang mana kegiatan tersebut itu menggunakan penggabungan dari kecanggihan teknologi dengan kemampuan berwirausaha. Kemudian ada juga nih tujuan kita mempelajari technopreneurship. Tujuannya adalah agar kita dapat mengembangkan keterampilan kewirausahaan kita dengan penggabungan penerapan teknologi yang mungkin saat ini terus berkembang. Tujuannya agar kita bisa menciptakan suatu bisnis yang sukses di persaingan pasar yang ada saat ini. Kemudian contoh implementasi technopreneurship dalam konteks sistem informasi itu seperti apa? Nah, contohnya itu adalah seorang technopreneur yang di bidang sistem informasi itu akan mendirikan startup teknologi. Nah, itu maksudnya adalah startup ini akan mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis cloud ataupun aplikasi mobile untuk pengelolaan tugas ataupun proyek. Kemudian bisa juga pembuatan platform e-commerce, yang mana ini menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengalaman dari pengguna. Kemudian di dunia startup ini ada loh yang namanya konsep bakar duit. Nah, konsep bakar duit itu seperti apa? Jadi konsep bakar duit ini lebih mengacu pada penggunaan dana investasi ataupun modal yang digunakan dengan cepat dan dalam jumlah yang besar, dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan perusahaan. Jadi istilah ini tuh sering digunakan untuk menggambarkan strategi pengeluaran duit yang lebih agresif. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah saat ini kita bisa lihat pada aplikasi e-commerce, yang mana dia ini banyak mengeluarkan dananya untuk memberikan penggunanya voucher. Nah, itu banyak kan voucher, ada voucher potongan harga, voucher gratis ongkir, dan yang lain-lain. Nah, itu merupakan contoh dari konsep bakar duit. Nah, tujuan mereka ini sudah tentu untuk memberikan konsumen dalam rangka bisa memperluas pasar dan meningkatkan pengguna mereka. Nah, itu maksud dari konsep bakar duit. Kemudian ada juga nih yang namanya marketing mix. Apa sih marketing mix itu? Jadi marketing mix ini merupakan perkumpulan suatu tindakan ataupun strategi pemasaran yang digabungkan, yang mana ini akan digunakan pada perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari suatu target market mereka. Kemudian tujuannya itu apa? Nah, tujuannya itu pertama untuk bisa melakukan pemasaran langsung, terus bisa melakukan periklanan dan promosi penjualan. Kemudian contoh dari marketing mix ini seperti apa? Nah, di sini kita akan mengambil perumpamaan 4P pada konsep marketing mix. Nah, kita akan menggunakan perusahaan McDonald's atau McD. Nah, P yang pertama adalah produk. Jadi sebagai perusahaan yang fokus pada bidang food and beverage, jadi McD ini memiliki ciri khas pada jenis makanan yang mereka tawarkan. Jadi mereka ini menyediakan makanan cepat saji. Jadi produk yang mereka buat itu sudah dikenal dengan makanan yang cepat saji di banyak kalangan. Contohnya seperti hamburger, sandwich, chicken nugget, dan yang lain-lain. Kemudian P yang kedua itu adalah place. Jadi yang kita tahu nih, McD ini banyak kan cabang yang tersebar di berbagai tempat. Jadi mereka itu menerapkan strategi pemasaran place ini melalui restoran, kios, dan lain-lain. Bahkan saat ini sudah ada kan mobile aplikasinya. Nah, terus P yang ketiga itu adalah price, yang mana pada McD ini kan harganya mungkin di atas lah ya, lebih tinggi. Nah, akhirnya di sini mereka menerapkan strategi ini. Mereka menawarkan banyak diskon dan pastinya itu disukai banget sama konsumennya. Nah, di sini juga McD itu mengeluarkan produk dengan harga yang terjangkau, dan biasanya ini lebih dikhususkan pada mahasiswa ataupun pelajar. Kemudian P yang keempat adalah promosi.
Nah, promosi yang dilakukan Lebih ini sangat beragam. Salah satunya adalah pemasangan iklan, terus ada promosi penjualan, bahkan sampai public relation. Nah, strategi yang paling sering digunakan itu adalah peluncuran produk baru yang berkolaborasi dengan K-pop. Nah, itu pasti akan banyak banget kan permintaan dari produk mereka. Nah, itu merupakan contoh dari marketing mix yang ada di perusahaan Lebih. Nah, terus ada juga nih namanya business plan. Business plan itu merupakan suatu dokumen tertulis yang mana ini tuh dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. Dalam sebuah business plan, biasanya itu berisi strategi pemasaran dan penjualan bisnis yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian ada juga empat kerangka business plan, yaitu yang pertama keuangan. Nah, keuangan ini dia berfokus pada proyeksi keuangan dan analisis keuangan pada perusahaan. Dia ini mencakup rencana pembiayaan, penggunaan dana, dan strategi keuangan hingga bisa mencapai tujuan bisnis mereka. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya konsep bisnis. Konsep bisnis ini apa? Nah, konsep bisnis ini lebih berbicara tentang apa yang akan kita tawarkan dan mengapa orang harus memilih produk kita dibandingkan produk yang lain. Nah, ini melibatkan bagaimana cara kita menjelaskan produk dan pelayanan kita. Terus mengapa unik produk kita ini dan bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu. Kemudian yang ketiga ini ada operasional. Apa sih operasional itu? Nah, operasional ini merupakan bagaimana kita melakukan bisnis yang beroperasi secara praktis. Ini lebih berfokus pada orang-orang yang akan bekerja di perusahaan, di mana kita akan beroperasi dan apa yang kita butuhkan untuk menjalankan suatu bisnis kita. Kemudian yang keempat ada pemasaran. Jadi di pemasaran pada business plan ini dia lebih berfokus pada strategi pemasaran untuk memasarkan produk-produk yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Dan ini lebih berfokus pada iklan, promosi, distribusi, dan lain-lain. Kemudian manfaat dari business plan itu seperti apa? Nah, manfaatnya itu bisa membantu kita dalam mengambil keputusan saat ingin memulai suatu bisnis. Kemudian bisa mengatur keseluruhan sistem keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga, bisa membantu mendapatkan investor lebih banyak. Nah, dari yang sudah saya jelaskan, di sini saya memperoleh pelajaran mengenai teknopreneurship. Jadi yang saya dapatkan adalah teknopreneurship ini merupakan kombinasi antara teknologi dan kewirausahaan. Yang mana ini itu berarti kita menggunakan ide-ide baru dan teknologi canggih untuk menciptakan bisnis yang sukses. Teknopreneurship ini melibatkan berbagai cara untuk mencari peluang bisnis yang belum terpenuhi, yang mana akan menciptakan solusi inovatif untuk menggunakan teknologi. Para teknopreneur ini memiliki juga visi yang jelas, yang mana semangat berbisnis yang tinggi dan pengetahuan teknologi yang baik. Tentu saja akan membuat kita menggunakan teknologi itu sehingga bisnis kita bisa tumbuh dan berkembang dan beradaptasi dengan cepat pada bisnis kita. Tujuannya yaitu tentu saja untuk menciptakan bisnis yang sukses dan berdampak positif bagi masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai teknopreneurship. Mungkin kalau ada kesalahan kata saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Akhir kata dari saya dan saya ucapkan terima kasih.